Berhasil, namun sayang si Ciwewe bernama Lila gak tertolong karena terkena luka dalam yang sangat parah dan dia adalah korban ketiga sebagai rekan si pria selama berkarir di aliansi pemburu vampir juga satu-satunya rekan kerja yang dia cintai. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang dipimpin oleh pangeran bernama Kazab hendak membeli gereja terbengkalai untuk dijadikan rumah yang ternyata mereka adalah sekelompok vampire. Tapi mereka adalah vampir baik hati yang sudah pensiun ngenyot, lebih memilih ke minum darah menggunakan gelas-gelas kaca. Begitulah cara mereka makan pergi ke kafe tapi mekal minuman sendiri ditemani pelayan setia bernama Prada. Cuma kita fokus dulu ke yang lagi bubucinan. Ternyata si botak ini sedang selingkuh. Menurut perjanjian cinta mereka, si botak seharusnya tidak boleh selingkuh sebelum pacarnya bernama Helena yang selingkuh duluan. Si botak juga tidak punya hak untuk mencampakkannya kecuali dirinya. Namun semua itu bukan tanpa alasan. Si botak rupanya sudah tidak nyaman karena si Helena terlalu galak. Dan hanya ada satu cara supaya si botak bisa putus darinya, yaitu menyerahkan potongan tubuh, terserah mau bagian yang mana. Hai. Ya, otak-otak buaya, pinter sakit nama. Jelas kuku masih bagian dari anggota tubuhnya. Dengan begitu si botak kini sudah bebas, tapi si Helena masih sakit hati sampai dia tidak sadar kalau minuman yang diminumnya dari meja si Kazab adalah darah. Lantas si Helena pun disuruh duduk, lalu dia sedikit bercerita tentang kisah cintanya yang membuat si Kazab tersentuh. Ketika akan pulang pun, si Helena diajak berteman dan minta nomor WA. Jadi si Kazab ini suka dikirim darah dari ayahnya yang merupakan seorang raja vampir Eropa. Tapi kita abaikan dulu masalah itu karena saat ini ada rasa yang tak biasa pada pandangan pertama. Langsung menghubungi si Lena padahal ini udah tengah malam lewat. Jadinya telepon pun kurang direspon. Keesokannya masih ingat dengan si pemburu vampir yang di awal tadi? Ya, dia bernama Rif, merekrut anggota baru yang mana dia... Aduh, amoy, bungkus Rif, COD lah hayu. Setelah sampai rumah, si Rif memberitahu aturan tentang vampire, tidak menggunakan senjata aneh-aneh, yang terpenting adalah darah vampir. Kita lawan mereka dengan kekuatan mereka. Sayangnya, efek darah vampir hanya bekerja selama 3 kali 30 menit. Setelah itu, kita harus segera meminum penawarnya, karena kalau tidak, maka kita akan seperti mereka selamanya dan siapapun itu wajib dibunuh. Malamnya, ternyata si Helena adalah adik si Rif. Dia yang baru pulang kaget karena ada cewek yang tidur di kamarnya meskipun sudah diberitai. Namun si Helena merasa tersaingi dengan kehadiran si Gypsy. Saat si Helena akan membuang semua kenangan dengan si botak, si Gypsy justru malah memulungnya. Alhasil mereka pun terlibat saling jambak.
bete dengan situasi rumah si Helena nelpon si Kazab, akhirnya mereka pun janjian untuk bertemu esok hari. Saking kesemsemnya, si Kazab sampai lupa kalau dirinya vampir. Dia pun bingung sendiri karena janji yang sudah terlanjur dibuat bukan di malam hari. Di sisi lain, Sirip sedang menjalankan misi dari aliansi pemburu vampir, namun dia heran kenapa akhir-akhir ini banyak sekali vampir Eropa. Lantas dia pun melaporkannya pada aliansi, tapi jawaban akan kita dapatkan dari dua sumber. Pertama, jelas pasti ada hubungannya dengan mereka, jadi kepindahan si Kazab ke Hong Kong ini bukan tanpa alasan. Ayahnya minta supaya menjagakan Alkitab bernama Day for Night, kitab pusaka warisan keluarga yang paling berharga, di mana Sirip yang baru mendapat informasi dari aliansi kalau vampir Eropa sedang mencari buku Die for Night dijaga oleh pangeran terakhir, satu-satunya dari 5 pangeran yang masih hidup, karena syarat untuk membuka kitab tersebut adalah benda yang ada dalam tubuh mereka. Sirip juga mendapat foto pangeran terakhir, diminta aliansi supaya segera menemukannya sebelum para vampir Eropa, karena tersimpan kekuatan besar dalam Die for Night sesuai namanya, yaitu ilmu kebal cahaya matahari. Mereka sepertinya belum mendapat kabar tentang runtuhnya kerajaan, tapi sadar pasti akan ada vampir yang mencari kitab Die for Night, jadi kitab tersebut pun kembali disimpan. Sedangkan cara supaya Pangeran Kazab bisa berkeliaran di bawah sinar matahari, si Prada meracikan sebuah tabir surya yang ia sendiri baru kali ini membuatnya, apalagi memakainya pun tak pernah. Tapi rupanya tabir surya worek, meski membuat penampilan si Kazab jadi aneh dan cemong. Parahnya lagi, si Helena ngajak kencan si Kazab ke pesta pernikahan orang yang tidak dia kenal. Kira-kira siapa cenah pengantinnya? Oke. Tapi dia cuma jadi cameo, gengs, alias bintang tamu. Saat sudah mengucapkan selamat, mereka juga berbaur dengan para tamu undangan resmi, bahkan tak lupa parasmanan. Tapi seperti yang kita tahu, si Kazab ini vampir, jadi dia cari aman dengan berkata doyan pisang. Namun tiba-tiba beredar gosip katanya mempelai pria kehilangan cincin kawinnya, dan itu sepertinya benar karena terlihat si Jackie yang semu-semu kebingungan. Beruntung meskipun tidak kenal, si Helena minjam cincin kelelawar milik si Kazab. Acara pun berjalan dengan hikmat. Sirip yang masih melakukan pelacakan terhadap Pangeran Kazab, malah bertemu dengan para pemburunya. Boa Edas malah dikasih sambal tarasi, kan jadinya kabur. Tidak sampai di situ, si Gipsy juga salah memberikan penawar, lebih tepatnya ketukar sama bahan bolu yang baru dibuat si Helena. Mana itu stok satu-satunya karena belum dikirim lagi oleh aliansi. Si Gipsy yang baru sadar ketukar nyuruh Sirip supaya memakan kue yang ada kandungan penawar vampirnya. Coba. Hampir saja kan. Sementara itu di gereja, mereka kelaparan karena tidak menerima lagi kiriman darah. Mati segan, ngenyot pun tak mau. Tiba-tiba ada telepon yang bikin si Kazab kaget karena si Helena sudah berada di depan gereja. Katanya kemarin dia ngikutin si Kazab, sedangkan kedatangannya adalah mau ngasih bolu pisang karena si Kazab suka pisang. Di sana si Helena juga melihat sebuah peti mati, untung desainnya modern. Jadi si Helena percaya kalau itu memang tempat tidur si Kazab. Lantas setelah itu si Helena pamit, dan sepertinya dia juga mulai kasemsem sama si Kazab.
Setelah si Helen pergi, si Prada nyuruh si Kazab supaya jujur. Lebih baik jujur meski menyakitkan daripada berbohong tapi menyusahkan. Lebih baik sakit dengan kejujuran daripada berbahagia dalam kebohongan. Tanpa mikir panjang, si Kazab menelepon si Helena untuk bertemu kembali dan mengatakan kalau dirinya adalah vampire. Sempat tidak percaya, lebih menganggap si Kazab sama seperti si botak yang mencari 1000 alasan supaya bisa mencampakkannya, tapi semua itu berubah ketika si Kazab mulai melemah karena sudah berhari-hari tidak minum darah. Si Helena membawa si Kazab ke rumah sakit bermaksud mau mencari darah di sana, berhasil mendapatkannya, tapi si Kazab bisa merasakan hawa kedatangan vampir lain ke sini. Ketemu lagi dengan si Mamang Jackie yang ternyata dia adalah sopir ambulan. Kaget tiba-tiba di ambulannya ada si Helena yang minta tolong supaya mengantar ke rumah sakit lain. Dia pun kini jadinya harus berurusan dengan vampir Eropa. Jackie，开饭店唔該。Obat penenang didukung dengan alunan tatalu, dilanjut sound horeg dari mobil membuat para vampir anteng bersama. Akhirnya si Kazab bisa makan juga. Si Helena pun mengembalikan cincin yang sudah dikembalikan si Jackie. Tapi si Kazab rupanya punya 2 cincin. Dari hatimu, dari cintamu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sadar hubungannya terlarang, si Helena kini ngebaik-baikin si Gypsy, malah nyebutnya saja sekarang mah kakak ipar. Memang hal itu membuat bingung si Gypsy karena si Helen ada maunya. Dia ingin si Gypsy supaya berbicara dengan kakaknya mengenai pacar baru si Helen yang merupakan seorang vampir. Tapi bukan vampir jahat. Katanya dia rajin menabung, tidak lupa gosok gigi dan membersihkan tempat tidurku. Terlebih dia tidak suka kenyot-kenyot, bahkan lebih rela mati tidak makan daripada harus ngenyotin orang. Meski itu terbilang sulit, tapi si Gypsy akan membantunya. Itu karena si Helen yang sudah memberikan dukungan untuk si Gypsy bisa jadian dengan kakaknya. Malamnya si Helena yang akan kencan dengan si Kazab sempat digodain sirip sampai cincin pemberian si Kazab diketahui olehnya. Namun di sisi lain ada masalah yang sangat serius.
Di mana vampir kuat yang sempat berhadapan dengan sirip bernama Duke, dia adalah raja vampir jahat yang sudah menemukan targetnya yaitu kitab Die Fortnite. Beruntung si Kazapnya sedang jalan sama si Helen yang memberinya baju setelan hitam supaya couple karena vampir suka yang hitam-hitam. Si Helena rupanya diikuti sirip karena merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Pada akhirnya mereka pun ketahuan tapi ditahan si Gypsy supaya tidak mengganggunya dan akan dijelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Oke, tapi sebelum itu kau sudah janji padaku saat gabung aliansi akan menuruti semua perintahku, jadi tunjukkan di mana dia tinggal. Sirip niatnya mau mencari Die Fortnite, tapi seperti yang kita tahu si Duke sudah lebih dulu ke sana. Yang awalnya sedang menunggu si Kazap malah dipertemukan lagi dengan Sirip. Si Helena tahunya Sirip pasti sedang berburu vampir, makanya dia membawa si Kazap ke rumah. Yang tidak lama dari itu si Gypsy datang, langsung menodongkan pedang minta supaya si Kazap ikut karena Sirip sedang dalam bahaya. Dia pun langsung bernegosiasi dengan si Duke, ngancam akan bunuh diri jika kau tidak melepaskan Sirip. Seperti yang kita tahu, si Duke masih memerlukan si Kazap untuk membuka kitab Die Fortnite. Namun si Duke tidak sebodoh itu, dia tahu ini adalah pengalihan, memberi ruang pada si Helena dan si Gypsy untuk menolong Sirip. Si Gypsy menemukan botol penawar, itu artinya Sirip berada di sini. Cuma masalahnya botol itu terjatuh setelah atau sebelum diminum Sirip. Pasti sebelum lah ya orang Siripnya dibikin pingsan, si Duke mengeluarkan si Prada menawarkan bagaimana jika pertukarannya dengan dia. Si Kazap tidak setuju dan tetap memilih lepaskan atau kau akan kehilangan apa yang kau inginkan. Tapi si Duke menghiraukan gertakan si Kazap lalu membunuh si Prada. Jadi ada semacam batu gengs, dan kini keenam batu itu sudah terkumpul. Die Fortnite pun akhirnya bisa dibuka, sedangkan si Helen dan si Gypsy dipaksa harus bertarung dengan Sirip yang kini sudah jadi vampir full version, di mana mereka masih berharap Sirip bisa sadar, makanya tidak melakukan perlawanan. Hanya saja di saat Sirip akan membunuh mereka berdua, secara terpaksa si Gypsy harus membunuh Sirip.
ending yang mengencrotkan. Pada akhirnya Dai Night malah jadi milik si Gypsy. Ia pun kini jadi manusia setengah nyot. Para vampir masih belum sepenuhnya musnah, tapi kini ada 3 pemburu yang siap menghentikannya. Seseru apa cenah kelanjutannya? Ya, memang ada sequelnya, tapi cerita dan pemerannya berbeda. Hanya saja Mang Jackie tetap hadir, ditemani oleh Donnie Yen. Apakah mereka berdua masih akan menjadi cameo? Penasaran? Penasaran dong. Tapi sebelum itu, maaf ya, ini uploadnya agak alamaan banget. Sumpah ngurusin intro baru tibang 2 menit doang gerak. Masya Allah, dasar PC kentang. Gak kuat gengs ngerendernya, itu juga dipaksain sering error. Bisa, tapi makan waktu rendernya sampai seharian. Kelo tuh sih, kocak banget ya. Seharian nungguin render doang, mana itu posisi belum nyekrip, apalagi ngedit. Capek deh.